Al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Masjid Jami Al-Barokah, sesepuh-sesepuh, dan juga jamaah Masjid Jami Al-Barokah, sedulur Tretan Saung semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita masih diberi kesempatan setelah ba'da maghrib lanjutkan pembacaan kitab Nashwaihul Ibad. Alangkah baiknya kita kirim Fatihah dulu ke Kanjeng Nabi, kepada zuriyahnya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, dan juga kepada imam mujtahid, juga kepada kedua orang tua kita, ke guru-guru kita, baik itu guru alif, guru SD, guru SMP, semua guru kita, dan juga kepada pengarang kitab dan pensyarah kitab, dengan harapan kita mendapat barokah ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ala hadhihi ya walillahi insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa musharrif al-kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kemarin sampai ke 26. Paris mana tuh? 26 ya? 26. Kita melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif. Sekarang makalah yang ke 27. Wal maqalatus sabi'atu wal isruna, adapun ini adalah makalah yang ke-27. Qala syair, dikatakan oleh para penyair, oleh seorang penyair. Nah, ini syair nih. Tetapi ini apa? Tetap ini adalah mau'idhah atau nasihat, dan saya senang. Yang ini senang saya nih, karena syair. Mungkin kesukaannya Abah Mawi. Mim bahril kamil, mim bahril kamil. Bahar ini istilah dalam ilmu arut. Ilmu arut itu ilmu sastra Arab. Nah, jadi kayak semacam wazan. Ada bahar kamil, ada bahar wasit. Nah, kalau orang pesantren ngerti yang ini. Nah, ini kalau kayak selawatan, pembacaan selawat modelnya Barzanji, Burdah, segala macam, atau Aqidatul Awam, itu nggak sembarangan. Bikin teksnya itu nggak sembarangan, modelnya kayak lagu Indonesia Raya, ada ketukannya. Nah, ini disebutnya wazan atau timbangan atau polanya seperti itu. Nah, ini diambil dari Mim Bahril Kamil. Al-Majzu yang dikurangi satu. Bahar Kamil itu modelnya mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. Aslinya 3, tapi dikurangin 1. Mutafa'ilun, mutafa'ilun. Nah, 2 gitu. Apa syairnya? Ya mambitun ya hustaghal qad gharrahu tulul amal. Nah, kira-kira gitulah. Ya dimaklum aja suara saya jelek. Nah, nggak tahu kalau suaranya Abah mungkin kayaknya cakep, kayaknya cocok untuk syair. Ya man, wahai orang bidunyahu, dengan yang dengan dunianya istaghal, sibuk. Maksudnya wahai orang yang disibukkan dengan dunianya. Qad gharrahu, sungguh telah tertipu. Sungguh kalian itu telah tertipu. Tulul amal, dari angan-angan yang panjang. Kalau orang udah kadung sibuk sama dunianya, terus dia mau nggak mau akhirnya ngejar. Nah, di sini disebutin orang yang seperti ini telah tertipu. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Awalam, apakah tidak sadar? Awalam yazal, apakah tidak sadar kalian itu fi ghaflatin, bahwa kalian itu dalam kelalaian. Ghaflah itu ada yang memaknainya bodoh atau misalkan lalai. Nah, itu bodoh sama lalai hampir-hampir mirip. Hatta dana, sehingga dana itu datang mendekat. Hatta dana minhul ajal, sehingga datang mendekat, minhu darinya, dari orang itu, al ajal, akan sesuatu yang pasti. Al ajal itu sesuatu yang pasti, yaitu apa? Al mautu, ya
ya'ti bautatan wal qabru sundukul amal. Al mautu adapun kematian ya'ti pasti akan datang, bautatan tiba-tiba. Nah, kebanyakan kan orang gitu udah kadung tulul amal, oh iya kayaknya kalau segini besok lebih rajin lagi akan dapat lebih lagi, akan dapat terus, nggak ada habisnya sampai dirinya itu nggak sadar. Yang paling dekat ajal kematian itu paling dekat, tiba-tiba mati dan itu belum sempat misalkan beramal. Di sini disebutin bahwa wal qabru sundukul amal. Nah, peti mati, kuburan itu sundukul amal, peti atau kotak amal. Akhirnya karena udah lalai, kotak amal, kotak namanya kotak, peti namanya peti biasanya untuk menyimpan sesuatu yang berharga. Sementara amal yang kita masukin ke peti untuk di dalam kuburan belum, nggak ada, kosong. Terus apa yang akan menemani kita di dalam kuburan? Itu ngerinya begitu. Nah, di sini sundukul amal, peti amal, kotak amal, bahasanya udah balaghon. Isbir maka sabarlah kalian ala ahwaliha. Jadi nggak usah panik melihat orang sukses, melihat ini, nggak usah panik dengan kondisi dunia. Isbir ala ahwaliha, sabarlah, bersabarlah, ala ahwaliha, atas apa? Atas huru hara, atas semua kejadian yang ada di dunia. La mauta illa bil ajal, tidak ada kematian illa bil ajal, pasti akan datang. Nah, pasti akan datang. Jadi kita nggak usah panik, nggak usah ngikutin orang misalkan yang sibuk dengan ini dengan itu. Itu seberapa lama? Seberapa lama itu sangat sebentar. Dengan umur kita misalkan umumnya kita meninggal di umur 70 tahun, itu sangat sebentar. Sementara di sana sehari itu lama betul. Jadi ini bukan cuma mengingatkan jemaah, ini ayo sama-sama saling mengingatkan, biarin kitanya lebih memperbanyak amal, biarin sundukul amal, apa, kuburan, tempat atau petinya amal itu biarin kita penuhin gitulah. Biarin itu, karena apa? Karena tidak ada sahabat, tidak ada saudara begitu di kuburan. Kita sendiri yang menemani kita apa? Ya amal, udah nggak ada lagi. Waruya, ini ditambahin dengan satu riwayat. Waruya Ad-Dailami, dari Imam Ad-Dailami, annahu, sesungguhnya ada siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bersabda kanjeng Nabi, tarkut dunya ammaru minas sibri, meninggalkan dunia. Orang udah kadung seneng sama dunia. Misalkan orang udah biasa mabok, minum, orang udah biasa berjudi, apalagi lagi seneng-senengnya, itu betapa sulitnya kita larang. Betapa sulitnya kita larang. Makanya kita biarin. Kalau saya misalkan kayak ulama-ulama zaman dulu pun mengajarkannya begitu. Kamu biarin dia lagi senengnya misalkan minum, judi, biarin. Yang penting kamu menyarankan ke dia jangan pernah tinggalin sholat. Dah, kalau urusan mabok, urusan judi, biarin, itu urusan dia lagi seneng. Karena percuma, namanya orang lagi seneng-senengnya, misalkan mangjum seneng sama janda, dilarang sama siapa juga nggak mau. Nah, orang lagi seneng-senengnya ya kan, ya mangjum, ya tanya mangjum, susah. Tapi yang penting jangan meninggalkan sholat gitulah. Yang penting terus kita ngedeketin orang itu supaya jangan pernah meninggalkan sholat. Biarin dengan sholatnya, Allahnya yang ngatur gitulah. Oh, ini hambaku, dia bukan kayak umumnya orang melihat orang, percuma udah sholat. Nggak ada yang percuma, nggak ada yang sia-sia. Itu kesalahan umumnya orang melihat, wah percuma sholat, tapi dia masih begini. Enggak, sholat satu hal yang lain, keburukan yang dia lakukan hal yang lain gitulah. Urusan keburukannya itu kan udah ada, misalkan ada apa namanya, dicatatnya sebagai kesalahan. Sholat adalah bukti bahwa dia masih mengakuin dirinya adalah hamba dan bersujud kepada yang penciptanya. Itu udah luar biasa gitu loh. Maka kita jangan pernah melihat orang misalkan yang
dia sholat, kadang dia berjudi, nggak apa-apa. Yang penting dia terus masih melakukan sambil yaitu tadi, sambil kita begini nih modelnya, sambil saling mengingatkan. Nggak ada yang ini. Jadi jangan sampai kita percuma sholat, nggak ada. Bahasanya nggak ada yang percuma. Dan itu bukti, setidaknya itu bukti bahwa dirinya masih mengaku dirinya ini adalah hamba ciptaan Allah. Tarkut dunia, orang yang meninggalkan dunia sungguh amaru, lebih pahit. Minasibri ini dari pohon-pohonan yang pahit. Kalau di Jawa apa, di sini apa? Brotowali. Lebih pahit dari itu. Nah, lebih pahit dari itu. Orang yang udah kadung seneng sama dunia suruh ninggalin, padahal kita tahu brotowali jamu, ya kan? Tapi orang untuk sehat mikir-mikir, ya kan? Mikir-mikir minum brotowali pahit. Nah, seperti itulah gambarannya orang yang kita ajak misalkan untuk meninggalkan dunia. Wa asyaddu min habnis suyuf, yaitu lebih pedih. Nah, lebih pedih dari apa? Min habnis suyuf, dari sabetan pedang di jalan Allah, fi sabilillah. Wala yatrukuha, dan tidak ada bagi orang yang meninggalkan dunia, wala yatrukuha ahadun, dan tidak ada bagi orang yang meninggalkan dunia, bagi seseorang, illa a'tahullah. Nah, tapi orang yang mampu meninggalkan dunia, kesenangan dunia itu, Allah sudah menjanjikan dengan balasan. Nah, di sini disebutin illa a'tahullah, kecuali Allah memberinya. Mislu ma yu'tis syuhada, seperti sesuatu yang diberikan kepada para syahid, para syuhada. Tuh, jadi betul-betul dia butuh keberanian, dia butuh butuh kesungguhan untuk meninggalkan kesenangannya, maka biarin dulu pelan-pelan. Watarkuha killatul akli, dan caranya, di sini dikasih tahu caranya. Watarkuha, dan caranya meninggalkan dunia itu pelan-pelan. Killatul akli, yaitu termasuk berpuasa, sedikit makan. Wasyab'i, dan mengurangi kenyang. Jadi kalau benar-benar pengen meninggalkan kesenangan dunia, ya perutnya ya mesti rada lapar. Wa bu'dus sana, dan tidak suka atau tidak menyukai as-sana'i, sanjungan minan nasi, dari manusia. Jangan sampai begitu kita beramal dikit ada sanjungan dari manusia kitanya. Itu balik lagi yang begitu. Fa'innahu man ahabbas sana, sesungguhnya siapa orang ahabbas sana, yang mencintai, yang senang akan pujian, yang senang akan sanjungan, minan nasi, dari manusia, ahabbat dunia, sesungguhnya dia mencintai dunia, wa na'imaha, dan kesenangan dunia atau kenikmatan dunia. Misalkan udah kadung dipanggil bos, jadi ujung-ujungnya pasti dia ketika dianya jatuh pun laganya pasti dia akan berlaga bos. Itu yang ngerinya. Karena apa? Udah kadung seneng sama pujian orang, sama sanjungan bos, jangkrik bos. Udah kadung begitu, orang nggak mau peduli bahwa dirinya udah jatuh, maka dirinya memantes-mantesin akhirnya. Ya kan, padahal dirinya udah jatuh. Itu orang kalau udah seneng sama sanjungan atau pujian manusia. Wa man sarrahun naimu kulla naim, wa man sarrahu, siapa orang yang menginginkan, as-sarra itu pengen, an-naimu kesenangan yang utama, kesenangan di atas kesenangan, falyada'i, maka tinggalkanlah ad-dunya, olehnya ad-dunya, wasana aminan nas, dan sanjungan, tinggalkanlah kesenangan dunia, dan tinggalkanlah juga sanjungan manusia. Jangan seneng kalau disanjung sama seseorang, orang urus, pakai prinsip begitu. Itu kayak Mang Jum disebut sama Agus ganteng aja udah kayaknya besoknya dandannya lebih pasti itu. Begitu ganteng amat Mang Jum, besoknya akan lebih itu. Kalau Mang Jumnya seneng sama pujian. Tapi kalau Mang Jumnya nggak seneng, besok malah
disobek-sobekin kaosnya. Nah, karena nggak seneng sama sanjungan orang. Mestinya kita begitu, orang urus sama sanjungan seseorang. Waruwiya Ibnu Majah, dan telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, annahu sesungguhnya ada siapa, sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda kanjeng Nabi. Nah, ini mari kita ngingetin, mengingatkan diri kita, tadabbur, memperhatikan ini nih. Man kanat niyatuhul akhirata jama'allah jama'ah. Man kanat, siapa orang, kanat yang ada orang itu, niyatuhu yang niatnya dalam beramal, al akhirata akan akhirat. Nah, jadi dia beribadah, beramal soleh, niatnya emang akhirat. Jamaah niscaya Allah mengumpulkan, Allahnya samlahu, mengumpulkan semua urusannya, sebagaimana Allahnya kan khalaqal insana wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Sebenarnya tujuan kita diciptain nama manusia oleh Allah itu adalah jin dan manusia diciptakan oleh Allah, tujuannya cuma satu, liya'budun. Dah ketika kita sudah liya'budun, urusan lainnya biarin, serahin ke Allah. Kira-kira demikian gitulah urusannya. Cuman kan kita, yaitu masalahnya di iman kita, tauhid kita, rata-rata kayaknya nggak percaya bener sama apa yang diatur oleh Allahnya, rata-rata gitu. Maka kita padahal yang penting liya'budunnya dulu. Maka kalau kalian ingin merubah hidup kalian, ingin merubah ekonomi kalian, rubahlah cara sholat kalian, perbaiki cara sholatnya. Itu perbaiki lagi cara mendekatkan diri kita kepada Allahnya. Maka itu akan dirubah juga oleh Allah kebutuhan kita, apa yang kita mau. Wa ja'ala, dan Allah akan menjadikan winahu, dirinya itu kaya, merasa cukup. Nah, fi qalbihi, di dalam hatinya. Orang kalau udah merasa cukup, maka enak aja ya kan. Misalkan kalau ditanya, Mas Bambang butuh nggak pada motor? Butuh aslinya, tapi merasa Mas Bambangnya kalau ditanya kebutuhan butuh, tapi karena sesuai dengan kemampuan, karena dia tidak mampu, ya udah. Semua orang semuanya butuh, tetapi kita harus menyadari, jangan memaksakan ya saya butuh itu. Nah, yang menjadi masalah itu adalah kita memaksakan diri, karena sebenarnya kita nggak mampu, memaksakan bahwa kita butuh motor itu karena diri kita nggak mampu. Akhirnya berbagai cara kita lakukan ini yang bikin keserimpet. Kalau memang kita butuh pada sesuatu tetapi mengukur diri kita, itu kitanya merasa cukup, udahlah cukup dengan jalan. Kalau ditanyain butuh nggak ini, butuh, semua orang butuh gitulah. Tetapi jangan memaksain apa yang kita butuhin. Itu yang menjadi penyebab rusaknya kita, akan terus begitu mencintai dunianya seperti itu. Kalau memang kita ya udah adanya ini, contoh mudahnya kalau saya mencontohkan itu, makan. Kebanyakan kita itu pengennya macam-macam. Disediain istri adanya nasi dengan kerupuk, mestinya bersyukur dulu, pakai nyeletuk lagi biasanya. Ini modelnya kayak Agus ya kan. Ini nasi sama istrinya ngomongnya, ini nasi sama kerupuk doang. Ini kalau pakai soto enak ini. Itulah yang menyebabkan kita akhirnya keserimpet terus hidup kita. Padahal itu kalau kitanya rasa lapar juga enak nasi sama kerupuk. Berarti emang kitanya udah kadung, banyak keinginan, banyak kemauan yang mesti dipenuhin. Itu yang bikin keserimpet. Alhamdulillah adanya sambal sama nasi misalkan, alhamdulillah mantep ini, rasa syukur dulu. Yang ada enggak, begitu udah disediain sotonya, enak nih kalau minumnya pakai es, nambah terus. Itu yang bikin terus, wah enak nih, habis makan minumnya es, habis itu ada rokok samsunya lagi, ini yang bikin geblek.
Yang itu akhirnya membuat kita terus mencari, nggak ada putus-putusnya. Seperti itulah sebenarnya yang bikin kitanya lupa akan bersyukur. Syukurin aja dulu nasi sama kerupuk, syukurin aja dulu. Orang rasa syukur itunya belum ada, kok kamu mau yang lain. Maka orang yang seperti ini, kalau kita niat dalam hati kita itu amalan kita beramal solehnya adalah semata-mata untuk akhirat, maka Allah akan mencukupkan dirinya. Wa atathu, dan Allah akan mendatangkan kepada dirinya ad-dunya, akan kebutuhan dunia, raghimatan, banyak. Jadi kalau kita ini akhirat akan ngikut, Kalau misalkan kita udah ibadah, yang dipertanyakan cara ibadah kitanya masih. Jangan-jangan ibadah karena tujuannya biarin Allah yang ngasih, udah repot lagi. Bener-bener murni udah nggak ada apa-apa misalkan kayak gitu. Nah ini kebalikannya, wa man kanat, siapa orangnya kanat yang ada niyatuhud dunya, yang niat beramalnya ad-dunya, untuk dunia, faraqallah, maka niscaya Allah akan menjauhkan atau faraqah menjauhkan, atau Allahnya itu akan mencerai-beraikan alaihi atasnya amrohu, semrawut urusannya. Jadi Allah kalau dia niatnya untuk ini akan semrawut. Ya tadi semrawutnya selalu berputar-putar di situ, selalu mikirin ini mikirin terus, nggak kelar-kelar. Sampai begitu kelarnya ya mati itu. Begitu kelar mati, akhirnya lupa, ya kan. Wa ja'ala fikrahu, dan Allah menjadikannya wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, maka Allah akan menjadikannya kepakiran baina ainihi, di antara matanya. Jadi selalu kurang, udah dikasih sama Allahnya ini selalu kurang. Orang yang merasa kurang terus ini aslinya adalah fakir. Fakir itu orang yang nggak pernah cukup, itu sebenarnya fakir. Orang yang merasa dirinya cukup itu orang yang kaya. Orang yang selalu pada kebutuhan, itu fakir sebenarnya. Bersyukur kalau kita qanaah, apa yang ada kita ini, itu termasuk orang yang kaya sebenarnya kita. Walam yatihi, dan tidak akan mendatangkan Allahnya minat dunia, dari urusan dunia, illa ma kutiba lahu, kecuali apa yang sudah ditetapkan, ya kan. Bersungguh-sungguhnya kita di dalam urusan dunia itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Kalau yang viral itu, ceramah yang viral, kalau rezeki, duit itu ukurannya adalah beratnya pekerjaan, maka aslinya kuli yang paling kaya. Tapi buktinya kuli enggak kaya, ya kan gitu. Kalau dari beratnya pekerjaan atau dari panjangnya waktu misalkan, kalau ukurannya rezeki atau duit, orang kaya itu ukurannya di orang yang kerjanya lama, orang Madura yang paling kaya, ya kan. Warungnya aja 25 jam, ya kan gitu ukurannya tuh, kalau ukurannya waktu. Maka sebenarnya ukuran rezeki, ukuran duit, ukuran rupiah, ukuran kaya, dan itu semua menjadi takarannya Allah sebagaimana sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini yang banyakkan kita rada-rada akhirnya banyak di sono-sono, mudah-mudahan di sini enggak yang menjual agama, yang menjual ayat, karena itu selalu pada kebutuhan. Oh iya, punya cicilan lumayan nih ngisi di sini 400.000, khutbah nih di sini 500.000, udah ketutup untuk cicilan. Ini yang bisa rungsep akhirnya, ya kan. Agama bahkan didol, bahasa Jermannya tuh didol, agama didol, ngedol agama. Padahal udah diingetin misalkan di ayatnya untuk memperkuat ini, mangkana yuridu hatsal akhirah, siapa orangnya yang menginginkan keuntungan akhirat, nazid,
lahu fi harfihi, maka kami akan menambah keuntungannya itu. Allah itu akan menambah kalau memang niat kita akhirat. Dan demikian kebalikannya, wa man kana yuridu harsad dunya, siapa orang yang menginginkan keuntungan di dunianya, nu'tihi minha, Allah akan mendatangkannya, kami akan mendatangkan minha, ya sesuai bagiannya apa yang udah tertulis oleh Allah. Wa malahu, ini peringatan untuk kita sama-sama. Wa malahu, dan baginya di akhirat itu fil akhirati min nasib, itu sungguh tidak ada, nggak ada bagian. Ketika kita misalkan apa sedikit bawaannya pengen mendapat balasan, mendapat ini imbalan, itu ya emang bener-bener nggak ada di dunianya. Apa di akhiratnya itu emang nggak ada. Tuh, ini Allah, firman Allah. Atau misalkan mau yang lebih serem, di surat Al-Isra-nya misalkan, di surat ini yang mudah-mudahan ini yang saya pegang kuat-kuat, ini nih ayat-ayat ini yang mudah-mudahan sampai mati saya pegang kuat. Sebagaimana misalkan di surat Al-Isra itu bahkan Allah mengancamnya bahwa kalian di dunianya akan dikasih sesuai dengan takdir, sesuai dengan bagian kalian, tetapi untuk akhirat janganlah kalian berharap. Dan kalian nanti di akhiratnya itu akan dimasukin ke neraka jahanam dengan cara yang dihinakan, tercela dan hina. Itu mudah-mudahan ini kita bisa pegang ini sama-sama. Kalau saya mudah-mudahan ini bisa saya pegang sampai mati, bekal saya minimal gitu. Makanya ngaji, ayo ngaji aja. Nah itulah, itu betapa ngerinya ya kan, betapa ngerinya udah nggak kebagian di akhirat. Jangan kalau saya pakai logika ilmunya, tidaklah usah pakai beralasan macam-macam. Ketika ini adalah Al-Quran, ketika ini adalah firman Allah, maka bagaimana caranya? Sami'na wa ata'na, dah sesuai pengaturan Allah, gitulah. Maka itu enak, hati itu tentrem. Insya Allah hati yang begitu tentrem, enggak jadi begitu datang misalkan enggak berharap apa-apa, karena emang enak aja, legowo akhirnya, lapang dada. Nah, itu makalah yang ke-27. Kemudian selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wal maqalatu tsaminatu, adapun ini makalah atau dawu atau nasihat as-saminatu wal isrona yang ke-28. An Abi Bakar, ini bukan Abi Bakar sahabat ya, bukan Abi Bakar ini Siddiq, bukan. An Abi Bakar, dari siapa? Dari Abi Bakar As-Sibli, yaitu Abi Bakar As-Sibli, Imam Sibli. Dzulfu bin Juhdar, di sini Dzulafu, bisa orang kita nggak tahu KTP-nya ya kan, namanya nggak apa-apa. Kalau namanya itu seseorang itu nggak apa-apa, salah-salah dikit membaca nggak apa-apa. Yang penting jangan fiil, kata kerja itu repot. Dzulafun atau Dzulfun. Ada yang mengatakan ibnunya itu Ibnu Hajar. Nah, siapa beliau? Beliau adalah Baghdadil Maulidi, beliau lahirnya di Baghdad, wal mansa'u, dan beliau dibesarkan di Baghdad. Sahibal Junaid, beliau berteman dekat, bersahabat dengan Junaid, walaupun ulama mengatakan bahwa Junaid al-Baghdad ini adalah guru beliau. Nah, itu ulama-ulama zaman dulu tuh begitu, walaupun guru, kalau memang dia ini ya akrab aja, menjadi teman dekat, karena saling ini ada permasalahan, biasanya saling mengisi atau saling berdiskusi, biasanya begitu. Sebagaimana misalkan Imam Syafi'i dengan Imam Lais, misalkan Imam Lais itu sezaman, meskipun Imam Lais sebenarnya di atasnya Imam Syafi'i, tadinya gurunya, sezaman dengan Imam Malik. Nah, seperti itu wajar-wajar aja. Dan ini teman diskusinya Imam Syafi'i, Imam Lais, ya kan. Sebagaimana ini Imam Asyibli, teman diskusinya Imam Junaid.
nama Imam Junaid ini Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Wa man fi asrihi, dan orang-orang fi asrihi, dan juga orang-orang pada zamannya. Jadi banyak sahabat-sahabat beliau. Maliki al-madhab, beliau bermadhab Maliki. Asa sab'an, beliau asa itu berumur. Asa sab'a wa samanina, beliau berumur sab'an 7 wa samanina dan 80. Berarti usia beliau 8 dan 7 dan 80. Sab'an 7 wa samanina, usia beliau 87 tahun. Wa mata sanati arba'ah, dan beliau meninggal wafat tahun arba'ah wasalasina, yaitu tahun 4 wasalasina dan 30 wasalasami'atin dan 300. Jadi beliau wafat 334 Hijriah. Jadi beliau setelah eranya itu, setelah era Imam Syafi'i, di bawahnya era di bawah lagi Imam Hambali. Tapi di atas, ingat nih, beliau ini kalau yang begini rada diingetin betul. Beliau di atas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abu Hasan As-Sadzili, begitu. Beliau tuh di atasnya, tapi di bawah Imam Hambali, di bawah Imam Mujtahid. Wa qabruhu, dan kuburan beliau di Baghdad. Jadi orang-orang Baghdad itu banyak orang-orang alim. Wa huwa min uzma'il arifin, dan beliau ini adalah min uzma'il arifin, salah satu pembesar orang-orang arif billah, orang-orang arif billah. Qala berkata siapa? Abi Bakar Imam Asyibli fi manajatihi ilahi, beliau berkata atau beliau mengatakan di dalam munajatnya kepada Allah, di dalam munajatnya apa kata beliau? Inni uhibbu an ahabalaka, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku mencintai an ahaba, sesuatu yang bisa aku datangkan laka kepada engkau, jami'a hasanati ma'a faqrihi, semua kebaikan yang ada padaku, ma'a faqrihi, sementara itu sebenarnya aku membutuhkan. Jadi gini kata Imam Syibli, ya Allah, aku ini sebenarnya mencintai segala hal yang baik ini, aku serahkan kepada engkau. Tetapi aku sebenarnya ini nggak punya kebaikan, gitulah. Ini orang-orang wali begitu doanya. Ya Allah, aku ini pengennya menyerahkan semua apa yang aku lakukan, kebaikan yang aku lakukan. Sementara sebenarnya aku ini miskin dari kebaikan tuh. Padahal aku membutuhkan pada yang namanya kebaikan. Nah, kayak begitu tuh orang-orang wali begitu rata-rata doanya. Ai ihtiyaji, aku butuh lil hasanati, pada kebaikan. Wa dha'fani, dan aku lemah. Sesungguhnya aku lemah. Ai ajzi aku lemah. An iksaril ibadati, dari banyaknya ibadah, dan aku ini lalai dan aku ini lemah dari untuk memperbanyak ibadah. Tuh orang wali begitu ngakuin dirinya. Ini kelas wali begitu. Kalau kita ya kan baru sholat 5 waktu aja udah kayaknya paling ya, ini gitu orang-orang wali tuh biasanya gitu, menyerahkan semuanya kepada Allah. Nih ya Allah, ini dosaku, ini amalku, dah terserah engkau. Keren tuh kalau udah begitu. Kalau kita enggak, ngitung terus. Sekarang udah begini nih, nggak pernah dosa kitanya nggak pernah dipikirin. Fakaifa, maka bagaimana la tuhibbu sayyidi, bagaimana la tuhibbu, bagaimana bisa engkau mencintai sayyidi, wahai Tuhan. Sayyidi ini sebutan, memanggil. Nah, ini bihasfi harfin nida, dengan meniadakan, membuang huruf nida. Aslinya la tuhibbu ya sayyidi, ini saking dekatnya hubungan seorang hamba dengan
penciptanya begitu tuh para wali, saking dekatnya ya sayyidi. Wala tuhibbu, bagaimana tidak aku mencintai, antahibali, yang bisa yang bisa membahagiakan, menghadiahkan. Antahaba, bagaimana bisa engkau mencintai apa yang aku hadiahkan. Antasmahu li, memaafkan. Artinya ya Allah, bagaimana bisa bagaimana bisa aku menghadiahkan sementara aku memohon ampunan kepada engkau atas apa segala. Kan gimana tuh modelnya? Ya Allah, aku sebenarnya pengen, tetapi aku butuh pada apa? Pada kebaikan itu. Sementara aku dosa-dosaku banyak dan aku pun masih memohon maaf kepada engkau. Kira-kira gitu. Itu kan keren tuh. Jami'a sayyiati, sementara aku masih membutuhkan pada maaf engkau. Ai atas mahali jami'a sayyiati, dari apa? Dari segala keburukan aku, ma'awinaka, beserta dan aku ini, karena aku ini banyak salahnya, maka sebenarnya aku pun masih membutuhkan apa? Maaf engkau, Maulai, wahai yang zat yang maha kaya. Ini beliau ai adzabi fa in sayyiati la tadurruka fa inna. Ini juga, tapi kita kalau kelasnya belum ini jangan ditiru ya. Ini riwayat aja. Fa inna saya, karena sesungguhnya sayyiati, kesalahan-kesalahan atau keburukan aku, la tadurruka, tidak membahayakan engkau, wa hasanati, dan kebaikan aku, la tanfa'uka, tidak memberi manfaat kepada engkau. Wa qad ajazani. Jadi beliau itu bermunajat seperti itu. Beliau bermunajat, ya Allah, nih semua nih ya Allah, catatan amalku aku serahkan kepada engkau, walaupun sebenarnya aku butuh pada kebaikan-kebaikan itu. Nah, seperti itu modelnya. Dan dan aku pun masih membutuhkan maaf engkau, karena aku ini selalu atau banyak dari kesalahan. Modelnya begitu. Waqad ajazani, sungguh telah mengijazahkan, ini kata beliau selanjutnya, waqad ajazani, sungguh telah mengijazahkan kepadaku ba'dul fudhala, sebagian ulama, an aqra'a, agar senantiasa aku membaca. Jadi Imam Syibli ini diijazahin oleh banyak ulama hendaklah membiasakan diri an aqra'a ba'da sholatil jumu'ah. Nggak tahu di sini ya, ini bisa dipakai di masjid Jami Al Barokan. Setiap sholat Jumat, sab'a marat, 7 kali, hadhil abyad, bait-bait as-salasatu min bahril wafir, yaitu dari bahar wafir. Jadi beliau diijazahin oleh para ulama untuk mengistiqomahkan setiap selesai sholat Jumat bait-bait syair. Bait-bait syair apa? Ini udah familiar, udah umum, udah masyhur oleh kita. Yang itu dikenalnya adalah dikenalnya syair Abu Nawas. Bukan namanya Itiroknya Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ini beliau mengistiqomahkan setiap selesai sholat Jumat 7 kali membaca ini. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu, sungguh aku tidak pantas, lil firdausi, maksudnya menempati, sungguh aku tidak layak. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu, sungguh tidak layak bagiku, lil firdausi, akan surga firdaus, ahlan, aku menjadi ahli. Jadi
Ini orang-orang wali begitu doanya. Aku nggak pantas ada di surgamu, wala aqwa, dan aku pun tidak kuat ala naril jahim, di neraka jahim. Tuh gimana? Akhirnya Allah mau gimana kalau kayak begitu? Ya Allah, aku nggak pantas ya Allah. Maksudnya sadar diri dengan amal-amalnya, ya kan? Sadar diri nggak layak ya Allah. Kalau kita kepedean baru beramal ini, pengennya di surga bareng Kanjeng Nabi, nggak pernah ngaca diri gitu. Kalau para wali gitu ya kan, salawat konjreng pakai apa bentabok teriak-teriak, habis itu dapat amplop 2 juta, pengen ngumpul sama Kanjeng Nabi. Hey, mestinya kan gitu. Hey, kok nggak ngaca diri gitu lah. Sementara kalau para wali gitu sadar diri, aku nggak pantas ya Allah ada di surga Firdausmu, tetapi aku pun nggak akan sanggup, nggak akan mampu ada di nerakamu. Fahabli, maka semoga engkau, fahabli, maka semoga engkau, artinya semoga engkau kepadaku itu apa? Taubata zalati. Kalau di sini, kalau yang umumnya itu fahabli taubata ya. Kalau di teks yang lainnya itu zalati, semoga engkau menerima atau mengampuni kesalahan-kesalahanku, waufir dzunubi, dan mengampuni, semoga engkau membebaskan li kepada diriku, zalat waufir dan mengampuni segala kesalahanku. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau wafir dzambil azim, sesungguhnya engkau maha pengampun meskipun itu kepada dosa-dosa yang besar. Wa amilni, dan sungguh amal, dan sungguh apa, semoga engkau memperlakukan, wa amilni, dan semoga engkau memperlakukan aku muamalatil karim, dengan perlakuan yang mulia. Wasabitni, dan menetapkan aku ala nahjil qawim, di jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina, itu tuh. Nah, yang penting ini, kalau di Jawa Tengah, Jawa Timuran ini selalu biasanya itu nggak ada ini, membacanya itu Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, habis itu An-Nas 7 kali, baru Ilahi la sulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli tawbata wa ufir dhunubi fa innaka ghafir. Terus diulang ilahi las 7 kali setiap selesai sholat Jumat. Habis itu ya udah sallallahu alaihi bubar. Nah, itu udah ada nih. Saya kira karena udah adzan, saya kira demikian. Insya Allah ini akan kita lanjutin pada minggu selanjutnya, minggu depan. Insya Allah itu udah berarti kita nungguin kelanjutannya ini 1 tahun lagi ya kan, 1 tahun lagi baru kita ngelanjutin ini. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan, taufik, hidayah oleh Allah, sehingga terus kita melakukan ibadah sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah. Saya kira demikian, saya akhiri, wallahu a'lam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.